Halo sahabat Dana, selamat datang di podcast BPR Dana Semesta, ruang berbagi inspirasi dan edukasi keuangan yang membantu kamu mengambil keputusan finansial dengan lebih percaya diri. Nah, kalau berbicara tentang pengajuan kredit, mungkin banyak sekali masyarakat yang berpikiran kalau butuh sekali dokumen yang sangat banyak, atau mungkin kenapa sih prosesnya harus melengkapi beberapa dokumen, atau mungkin ada yang berpikir kalau apakah data saya kurang ya. Nah, padahal di setiap prosesnya itu, kita itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kredit itu diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya juga sesuai dengan kemampuan nasabah. Untuk itu, pada podcast kali ini, kami mengundang narasumber kita sebagai admin kredit di BPR Dana Semesta, yaitu Mbak Keke. Halo Mbak Keke, apa kabarnya? Halo Mbak Irna, kabar baik. Terima kasih lo udah diundang. Biasanya kita cuma bisa lihat dari sosial media. Sekarang saya menjadi bintang tamu di podcastnya Mbak Irna ya. Iya. Nah, aku juga makasih banget nih karena Mbak Keke sudah menyempatkan untuk datang di podcast kita kali ini. Ini Senang topiknya sekali sangat bisa menarik hadir. ini Mbak. Nah, berbicara tentang admin kredit ya Mbak ya, pastinya sebagai admin kredit ini menjadi orang yang pertama nih bertemu dengan dokumen kredit calon debitur, atau mungkin debitur yang sudah terrealisasi kreditnya ya, paling sering untuk bersinggungan dengan dokumen. Benar nggak Mbak? Ya benar Mbak Irna. Jadi kami sebagai admin kredit itu memang menjadi yang pertama untuk menentukan bahwa si dokumen ini sudah bisa dikatakan lengkap atau sudah bisa masuk kategori bagus lah ya gitu. Jadi kami memang sangat sering bersinggung langsung gitu loh, bersentuh langsung dengan calon nasabah gitu kan, karena kita biasanya memastikan bahwa dokumen yang kami butuhkan itu sudah lengkap dan terpenuhi dari calon nasabah itu. Oke, baik. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya Mbak ya. Banyak sekali masyarakat kita yang berpikir kalau proses pengajuan kredit di bank ini sangat sulit, terutama dalam pengumpulan dokumennya Mbak. Nah, kenapa sih Mbak seperti itu? Sebetulnya bukan mempersulit ya, justru kami juga mempermudah dan membantu nasabah Mbak Irna. Jadi kenapa kami harus memastikan bahwa dokumen itu benar dan lengkap? Pertama, kita akan mencocokkan secara data dong gitu kan. Jadi kami tinggal memvalidasi bahwa betul apa tidak sesuai dengan data gitu. Nah, apabila tidak sesuai kan kami perlu mempertanyakan kesesuaian data tersebut lagi ya, betul Mbak, ya. atau tidak gitu. Jadi bukan hanya untuk keperluan kami di bank, itu kami juga memberikan kemudahan kepada nasabah itu, calon nasabah itu ya. Nah, terus nih Mbak, kadang ada nasabah calon debitur ya, calon debitur yang sudah mengumpulkan dokumen, kemudian mereka ini berpikir kalau besoknya ini akan cair, padahal sebenarnya di balik layar itu seperti apa Mbak? Oke, jadi kalau untuk nasabah, memang banyak pertanyaan ini sering sekali ditanya. Dokumen saya sudah lengkap dari identitas dan segala macam. Itu kita di balik layar memverifikasi ulang Mbak Irna. Salah satunya kita melihat kita ada cross check data dari ada pinjaman di mana misalnya si nasabah tersebut. Nah, nanti kita cocokkan dan nanti kita akan coba bagaimana dari sumber pengembaliannya. Gitu. Jadi kan kita harus mengecek dulu dari awal. Jadi ketika memang sudah dipastikan ini layak dan mampu, baru kita akan melanjutkan ke next berikutnya. Tapi yang terpenting adalah harus dipastikan dulu bahwa calon nasabah memberikan dokumen dengan lengkap dan akurat dan jelas. Ya. Betul. Jadi semakin itu nasabah berikan, kita semakin juga untuk lebih cepat memproses data yang masuk gitu. Nah, tadi kan Mbak Keke sempat menyampaikan kalau di belakang layar ini sebenarnya kita mengecek kembali nih calon nasabah ini memiliki riwayat pinjaman di mana saja ya, atau biasa sering disebut dengan BI checking ya Mbak ya. Betul. Nah, BI checking ini sebenarnya menjadi kendala nggak sih Mbak? Kadang kan ada calon debitur yang takut karena BI checkingnya buruk seperti itu. Sebenarnya itu menjadi penghalang nggak sih Mbak untuk dia? Oke, kalau terkait BI checking, kebetulan di kami itu kita ada salah satu rekonsiliasi hutang Mbak Irna. Jadi di mana ketika si nasabah memang kalau bahasa sekarang tuh terlilit hutang. Artinya si nasabah bingung nih, misalkan tanggal segini tagihannya di sini, tanggal segini di sini gitu. Jadi dalam satu bulan itu banyak sekali yang harus dilakukan si debitur itu kan, calon nasabah itu. Nah, di sini kami membantu itu untuk kita tutup. Jadi kita bantu untuk bayarkan si hutang yang dari beberapa tempat itu. Jadi nantinya hanya fokus satu, yaitu di BPR Dana Semesta gitu. Jadi
misalkan si nasabah ini cair di tanggal 25, nah nasabah ini hanya terfokus satu saja di tanggal 25 itu Mbak Irna. Jadi nanti kami bantu selesaikan secara di case-case yang lain gitu. Misalkan dia punya, mohon maaf, punya pinjol atau kan sekarang memang lagi ramai sekali ya itu ya gitu. Nah kita bisa bantu dengan namanya itu rekonsiliasi hutang. Jadi hanya satu sumber saja. Yang tadinya misalkan pusing nih tiap bulan atau tiap hari tuh ada aja tagihannya gitu. Ya, ditagih. Jadi kita bantu, kita lunasi, kita tutup, dan nanti si debitur hanya terfokus untuk membayar ke kami saja. Oke. Terus nih Mbak, aku tuh sering banget dengar sama mitos kalau misalkan BPR ini pengajuannya sangat lama. Apakah benar Mbak? Enggak dong, tetot, salah. Oke, salah. Jadi kalau misalkan cepat dan lambatnya itu ditentukan tadi tetap di dokumen ya, karena kami lagi ya Mbak ya. Karena kami tidak bisa memproses apabila ada dokumen yang kurang. Jadi sebisa mungkin calon nasabah ketika memang mau mengajukan dipastikan yang diberikan itu sudah lengkap gitu. Jadi kita semakin lengkap data yang diberikan nasabah, semakin cepat juga kita akan bantu proses kelanjutan dari dokumen tersebut. Gitu. Pada intinya kembali lagi ke kecepatan nasabah dalam mengumpulkan dokumen. Nah, ya, dokumennya tentunya harus akurat, jelas, sama apa lagi Mas, satu lagi? Cepat dong. Jadi harus disajikan secara cepat gitu apa yang kami butuhkan. Terus dokumennya biasanya apa aja Mbak? Kalau untuk dokumen itu kami standar seperti biasa aja Mbak Ina. Kita butuh identitas, kita rekening koran atau slip gaji, dan kita sih ada tambahannya biasanya di foto agunan misal. Foto agunan itu yang dijaminkan adalah motor, berarti kita butuh foto motornya seperti apa. Atau misalkan rumah, kita cuma butuh foto rumahnya seperti apa gitu. Berarti yang pertama identitas, terus juga data jaminan ya Mbak ya. Betul. Data keuangan seperti mutasi rekening koran atau slip gajinya itu bisa dikumpulkan ya. Bisa, itu utama biasanya ya Mbak? 3 bulan terakhir sih Mbak Irna. Oke. Terus Mbak, ada juga mitos ini yang aku sering temuin adalah BPR ini hanya melayani usaha besar. Padahal sebenarnya gimana Mbak? Enggak ya, justru kami itu sangat membantu untuk UMKM kecil, terus para petani-petani atau yang punya usaha kecil-kecilan nih, kita bisa sangat membantu ya Mbak ya. Kita bisa sangat membantu untuk memberikan modal kepada para pengusaha ini gitu. Jadi bukan kami juga menerima untuk usaha yang memang sudah besar, kami juga membantu mensupport para UMKM gitu. Oke. Terus Mbak, kalau misalkan nasabah tersebut, calon debitur tersebut sudah mengumpulkan data, apakah itu langsung disetujui Mbak? Kalau untuk disetujui atau tidak, nanti kita akan masukkan dulu ke bagian analis ya Mbak Irna. Jadi di kami, setelah kami dari admin kredit itu mensortir data, kami serahkan ke bagian analis, nanti ada survei dan sebagainya, dan itu yang akan menentukan ada tim analis. Tapi selagi kami menyortir dari awal, memang misalkan secara kemampuan membayarnya itu ada dan jaminannya ada, nanti mungkin biasanya sih tidak sulit ya Mbak Irna langsung kita setujui gitu. Apalagi jika teman-teman membutuhkan dana dan itu hanya menggunakan jaminan BPKB motor, cepat ya Mbak, kita bisa cepat. 1 hari cair. Misal hari ini pagi masuk berkas dokumen dan analis siangnya bisa survei, atau kita bisa carikan di besoknya gitu. Jadi apabila mendesak itu sebisa mungkin datanya sudah lengkap, sesuai kriteria ya Mbak ya. Nanti kita proses apabila jaminannya kendaraan, itu biasanya kita memang tidak perlu the next ya gitu kalau untuk kendaraan. Nah, terus juga aku pengen tanya suka duka Mbak Keke sebagai admin ini apa? Suka duka sebagai admin. Kalau suka duka itu, kalau jadi admin itu sebetulnya kan kita yang bertanggung jawab penuh. Iya. Jadi untuk kelengkapan dokumen nasabah itu semua diserahkan ke admin. Jadi biasanya berjalan cepat atau tidaknya itu biasanya kita menjadi seorang penentu, karena kita sendiri yang harus mensortir ya, penghubung antara kita dari dan internal di dalam gitu. Jadi dipastikan ketika memang kalau pending apa nih yang kurang datanya, pasti dari internal kami tuh datanya mana gitu Mbak Irna. Itu sih. Jadi tapi kalau senangnya tuh kita bisa kenal banyak orang dengan berbagai macam kriteria. Kan ada nasabah yang hari ini cair, hari ini masuk, besok mau cair kan. Sedangkan jaminannya bukan kendaraan yang tadi saya sebutkan gitu. Sedangkan kan kita kalau misalkan tanah dan bangunan kan kita perlu beberapa cross check ya gitu. Karena kan biasanya kan nominalnya cukup besar kalau untuk
pakai agunan SHM gitu. Tapi kalau nasabahnya memang hanya menggunakan BPKB itu kita bisa usahakan secepat mungkin untuk melakukan pencairan itu. Nah, pengecekan agunan yang cukup memakan waktu berhari-hari itu juga untuk meminimalisir kesalahan di kemudian hari ya Mbak ya? Iya betul. Jadi kami pastikan bahwa jaminannya sesuai dengan data yang kami terima. Berarti Mbak Keke ini sebagai admin yang membantu perjalanan awal nasabah ya Mbak ya? Ya betul. Jadi apa ya, bukan ujung tombak, tapi pertama kali nasabah ngajuin itu dipastikan data lengkap itu ya di admin itu Mbak Irna, karena kan kita butuh data-data yang minimal. Kalau misalkan kita butuh 10 data, kita sudah misalkan kita butuh 5 data deh, kebanyakan 10, 5 data minimal 4 terpenuhi dulu deh gitu, biar bisa masuk gitu. 80% ya Mbak ya. Minimal. Terus Mbak, ada nggak tips sederhana untuk masyarakat di luar sana yang pengen mengajukan kredit Mbak? Kalau buat teman-teman masyarakat yang memang mau mengajukan kredit, jangan ragu bertanya, jangan malu, silahkan datang ke kantor kami. Iya. Kami kalau untuk pelayanan nasabah kami buka sampai jam 5 sore ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nih Gen Z atau misalkan yang nggak sempet datang ke kantor, bisa itu kita punya sosial media, ada Instagram, ada TikTok, boleh DM, nanti kami respon untuk pertanyaan yang diajukan gitu. Tapi jika memerlukan informasi yang lebih jelas, boleh datang ke kantor kami akan sangat senang hati menerima kunjungan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih, sepertinya kita cukupkan pembahasan podcast kali ini ya Mbak ya. Podcast kali ini itu tidak hanya berbicara tentang proses administrasi, bukan sekedar urusan dokumen ya teman-teman, tapi di balik podcast ini kita mau mengedukasi teman-teman semua bahwa kalau pengumpulan berkas ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kredit tersebut diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya dan untuk menghitung kemampuan bayar nasabah. Untuk itu, saya sebagai host di podcast kali ini izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.